Hai guys, welcome back to my channel dan masih dengan saya di Cicak Podcast. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua dalam obrolan-obrolan tricky, masalah-masalah tricky yang mengganggu pikiran kita, yang sering kita jumpai di seputaran kita. Kali ini saya ingin berbicara mengenai suatu masalah kecil yang menjangkal di pikiran saya gitu, yaitu mengenai good kind atau perilaku yang baik. Permasalahan saat ini saya terinspirasi dari masalah yang dihadapi oleh teman saya mengenai perilaku salah satu temannya kepada dirinya. Jadi ceritanya gini, teman saya itu tinggal di salah satu asrama, dan asrama itu dibangun oleh pemerintah provinsinya sendiri dan dikelola oleh salah satu bidang pengelola sebagai kantor perwakilan provinsinya, dan sekaligus menjadi penanggung jawab atas asrama-asrama tersebut. Dan semua asrama tersebut dikhususkan kepada para mahasiswa yang berasal dari provinsinya, dan kebanyakannya adalah mahasiswa yang kurang mampu, sehingga mereka tinggal secara gratis. Suatu saat, ketua dari asrama yang ditempatinya itu tidak lagi menetap di asrama tersebut, dan ada seorang mahasiswa yang mengajukan dirinya sebagai ketua penggantinya. Sayangnya, ketua pengganti itu agak sedikit tricky kelakuannya. Dia itu sok berkuasa, dan dia mengharapkan semua penghuni harus menghormati dirinya sebagai ketua. Ya, seperti sedikit gila hormat gitu. Saking tinggi kebutuhan tuntutan hormatnya itu, sampai-sampai kalau ada penghuni yang dia rasa tidak menghormati dirinya, maka dia akan melakukan berbagai hal dengan menggunakan otoritasnya sebagai ketua untuk menjatuhkan penghuni yang tidak hormat itu. Bahkan dia melakukan berbagai hal agar penghuni tersebut dapat dikeluarkan dari asrama itu. Nah, saya ingin merangkumkan beberapa hal yang dia lakukan dan merupakan perbuatan tidak baik kepada sesama teman asramanya. Di antaranya nih, yang pertama, membuat pengaduan palsu tentang teman asramanya kepada kantor perwakilan provinsinya sebagai penanggung jawab asramanya itu. Yang kedua, memodifikasi bukti kesepakatan bersama penghuni asrama. Jadi gini, biasanya mereka itu mengadakan rapat untuk membuat satu kesepakatan bersama. Namun, kesepakatan bersama itu dimodifikasi dan mengarah untuk mempersalahkan teman asrama yang dia rasa tidak menghormati dirinya. Dia itu pernah memberikan surat permohonan kepada kantor perwakilan provinsinya yang perihalnya adalah pencabutan hak tinggal asrama. Dan isi suratnya itu berisi tuduhan-tuduhan yang palsu, dan di dalamnya diberikan foto rapat bersama. Jadi kelihatan di foto itu mereka sedang merapatkan dan menjadi suatu kesepakatan bersama untuk mengeluarkan teman asramanya yang dia rasa tidak menghormati dirinya. Tetapi sebenarnya fotonya itu adalah palsu, dan tanda tangannya juga adalah palsu. Karena di masa COVID ini kebanyakan penghuni pada pulang gitu, dan hanya ada 2 orang saja yang tinggal di asrama. Namun di surat itu berisikan 7 tanda tangan. Yang berikut, yang ketiga, menghasut teman-temannya yang lain untuk mendukung dirinya dalam melancarkan pengaduan palsu tersebut. Yang keempat, mencari dukungan di kantor perwakilan. Jadi gini, dia itu adalah orang yang lihai dalam menghasut orang lain agar bisa mendukung dia dalam melancarkan aksinya. Dan masih banyak hal lagi yang dia lakukan untuk menjatuhkan temannya. Oke, jadi gitulah garis besar kasus atau permasalahan tricky kali ini, dan saya ingin sekali membahas dalam podcast kita di saat ini. Yang pertama yang ingin saya katakan adalah
sangat disayangkan sekali kita yang adalah masih berstatus mahasiswa, kita itu belum tahu masa depan kita itu seperti apa nantinya gitu. Kita itu masih sibuk loh untuk mengukir masa depan kita. Tapi sayangnya kita nodai dengan perbuatan-perbuatan jahat kita kepada orang lain, kepada sesama teman kita, bahkan saudara sedaerah kita gitu. Satu tempat asal, sepenanggungan gitu di tanah rantau. Kita sibuk mengisi masa muda kita dengan politik-politik yang tidak baik. Saya mau katakan bahwa itu adalah perbuatan yang jahat. Kita mengasah kemampuan kita menjadi orang yang jahat gitu. Mengasah kemampuan kita dalam berpolitik yang tidak baik, yang diperuntukkan untuk merugikan sesama kita. Yang ingin saya katakan adalah, kalian itu adalah keluarga. Orang yang terdekatmu di saat kalian membutuhkan pertolongan. Seharusnya kalian itu harus saling membantu dan mengasihi. Katakanlah penghuni melakukan kesalahan gitu. Tapi apakah tidak elok dan asrinya masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan gitu, menciptakan suasana yang damai. Begitu jahatnya kita, keegoisannya kita, tuntutan penghormatan kita, sampai-sampai kita itu tidak menyadari bahwa bisa saja di masa yang akan datang orang lain bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Ataukah orang yang kita tindas itu ke depannya di masa yang akan datang bisa saja menjadi orang yang sangat kita butuhkan pertolongannya gitu. Apa yang terjadi di MTV atau di sinetron, di mana orang yang kita sakiti akhirnya menjadi atasan kita, ya bisa saja terjadi di dunia nyata gitu. Di zaman yang telah maju saat ini, persaingan yang kuat, dibutuhkan kerjasama teamwork yang kuat, saling mendukung dalam tim, saling mengisi kekurangan sehingga bisa menjadi tim yang solid gitu. Namun, seandainya sifat buruk ini dibawa ke dunia pekerjaan tersebut, maka bisa dipastikan bahwa kalian akan dikeluarkan dari tim tersebut. Ataukah kalian sendiri akan merasa tidak tahan bekerja secara tim. Saya ingin katakan bahwa akan sangat aneh jika hidup kita terasa nyaman dan tentram. Namun di sisi lain ada orang yang tersakiti, bersedih oleh perbuatan kita. Dalam pengalaman kehidupan saya, banyak yang saya dapati bahwa teman-teman ataupun orang-orang yang saya kenal dulunya semasa kuliah yang sering dibully, dibuat tidak baik, sering disakiti oleh perbuatan-perbuatan orang lain, entah apa saja gitu. Mungkin dari dosennya yang mempersulit skripsinya atau tugas-tugasnya, ataupun dari teman-temannya gitu, ataupun karena masalah finansial, sehingga banyak air mata pergumulannya semasa kuliah. Dan saya dapati bahwa orang-orang seperti itu, kebanyakan mereka meraih kesuksesan gitu, dan hidup mereka lebih baik. Dan beberapa teman lain yang sering berlaku tidak baik di kampus, sering menyakiti orang lain, ataupun bertindak premanisme. Dan saya dapati bahwa beberapa dari mereka itu hidupnya tidak lebih baik gitu dari teman-teman yang tersakiti di masa kuliah. Saya mau mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa seharusnya memiliki perilaku yang lebih dewasa, memiliki wawasan yang lebih baik. Tidak ada gunanya gitu bagi kita untuk menyakiti dan menjatuhkan orang lain. Bahkan jika itu adalah keluarga kita, satu daerah kita, seharusnya kita itu adalah keluarga dekat di tanah rantau. Tidak ada keuntungan apapun yang kita akan dapatkan dari segala perbuatan buruk kita untuk menyakiti orang lain gitu. Katakanlah
Dengan menyakiti orang lain, kita akan merasa puas. Kita merasa bahwa kepuasan itu adalah keuntungannya. Namun saya ingin mengatakan satu hal. Hidupmu tidak akan baik-baik saja. Tidak akan aman-aman saja. Ketika orang yang kita sakiti menaikkan doanya, menyampaikan keluh kesahnya dengan air matanya, dia meminta pertolongan di setiap doa-doanya. Kadang sangat susah bagi kita untuk mencari solusi yang mendatangkan kedamaian, solusi yang mendatangkan ketentraman, solusi yang menciptakan kenyamanan. Akan sangat susah bagi kita di saat hati kita penuh dengan egoisme, hati kita dipenuhi dengan rasa kebencian dan emosional, penuh dengan rasa dendam kepada sesama kita. Maka pastinya kita akan lebih memilih untuk menambah daftar musuh kita, dan sulit buat kita untuk menambah daftar pertemanan dalam kehidupan kita. Membutuhkan suatu kerja keras, membutuhkan suatu mukjizat bagi kita agar berperilaku baik untuk sesama kita kepada orang yang kita benci. Saya teringat suatu cerita yang sangat menjadi perenungan bagi saya untuk berperilaku baik kepada sesama. Dan cerita ini saya dengar dari salah seorang pembicara yang membawakan pembekalan bagi kami para wisudawan pada saat penamatan saya. Dan ceritanya tersebut merupakan pengalaman pribadinya. Ceritanya seperti ini. Suatu saat pembicara ini akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan pada saat itu, pengurusan visanya akan lebih mudah jika pembicara ini pergi ke negara tetangga dan membuat visanya dari negara tersebut. Namun, situasi pada saat itu adalah situasi yang tidak kondusif karena ada terjadinya konflik. Sehingga istri dari pembicara tersebut mengatakan bahwa dia akan mengantar pembicara ini ke perbatasan untuk menyeberang. Jika seandainya terjadi sesuatu gitu dan engkau dibunuh, maka saya tidak mau kamu meninggalkan saya sendiri. Jadi biarlah kita meninggal bersama-sama gitu. Akhirnya terjadilah demikian. Mereka dua akhirnya pergi menuju perbatasan, dan benar terjadi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok orang dengan menggunakan peralatan tajam. Mereka dikeluarkan dari mobil dan kemudian dipisahkan. Pembicara ini terus melihat dari kejauhan istrinya dibawa ke tempat lain. Dan hatinya sangat susah ketika istrinya itu sudah tidak terlihat lagi karena dihalangi oleh mobil mereka. Selama penginterogasian berlangsung, matanya selalu tertuju untuk mencari istrinya. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang bapak yang membawa pisang, umbi-umbian, dan bapak ini pun memasukkannya ke dalam mobilnya gitu. Yang membuat pembicara itu sangat bingung gitu, apa yang terjadi. Akhirnya ada seorang yang datang kepada bapak ini, pembicara ini, dan mengatakan bahwa, Bapak sudah boleh melanjutkan perjalanan, dan kami akan mengawal Bapak sampai ke perbatasan. Singkat cerita, akhirnya mereka dua selamat dari penghadangan itu, dan istrinya juga dikawal kembali dan kembali ke rumahnya dengan selamat. Guys, pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa selamat? Jadi gini cerita sebenarnya. Di antara kelompok yang menghadang keluarga ini, ada seorang bapak yang tadinya saya ceritakan bahwa bapak yang membawa pisang dan umbi-umbian dimasukkan ke dalam mobil mereka itu. Jadi bapak ini dalam kesehariannya sering membawa hasil kebunnya untuk dijual ke kota. Dan bapak ini sering lewat di samping rumah dari keluarga ini. Dan istri dari pembicara ini sering memanggil bapak itu dan diberikan makan. Guys, bayangkanlah. Jika ibu dari pembicara ini tidak berlaku baik kepada penjual itu.
bisa dipastikan bahwa mereka dua akan dibunuh. Tapi karena perbuatan baiknya itu hanya suatu kebaikan kecil saja gitu, memberi makan. Namun dengan perbuatan baik yang kecil itu telah mendatangkan pertolongan yang sangat besar, yang luar biasa dalam kehidupan keluarga ini. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Tidak akan pernah buta, menutup matanya terhadap segala sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain. Baik buruknya, semuanya akan ada balasannya seturut dengan kehendaknya. Saya mengatakan satu hal bahwa apapun yang akan kalian tabur di masa muda ini, baik buruknya, semuanya itu akan kalian tuai di masa yang akan datang. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Dan kekuatan untuk memilih itu ada di tangan kita. Kita mau menabur yang baik atau menabur yang buruk adalah merupakan pilihan kita sendiri gitu. Jadi, apakah kita mau mengisi masa muda kita dengan buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, atau perbuatan yang baik kepada orang lain? Semuanya ada di tangan kita. Semuanya ada dalam pilihan kita. Terserah dari perbuatan kita mulai saat ini dalam kehidupan kita. Guys, sampai segitu dulu pembahasan kita saat ini. Jangan lupa untuk di-share kepada siapa saja. Kita mencoba untuk bersama-sama menjadikan bumi tempat kita berpijak ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. God bless you all and bye-bye guys.